Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Mufti yang saat ini bergabung dari Aman Yordan. Pak Mufti, kalau kemudian kita sedikit evaluasi dengan temuan yang mengagetkan ini, menurut Anda siapa sebenarnya yang kecolongan? Karena tadi kita bicara soal dari praproduksi. Apakah memang jangan-jangan perlu evaluasi juga ketika mengeluarkan sertifikat halal, apakah hanya sekedar prosedur administrasi atau memang benar-benar BPJPH harus melakukan investigasi langsung ke lapangan? Iya, jadi memang saran kami tentu audit total dari lembaga-lembaga negara ini perlu diauditkan gitu, terutama ya BPJPH, BPOM juga dan sebagainya, otoritas terkait dengan makanan dan minuman ini kan memang sangat produk Indonesia banjir, dan ini rata-rata produk dari asing kan gitu, artinya memang importir, kemudian cara proses halalnya ini tentu hanya diregister di Indonesia, tetapi bahwa di negara sana dan kemudian pelaku usaha produsen perusahaan ini juga harus melakukan itu tadi, artinya bahwa produsen pelaku usaha ini harus melakukan register secara rutin, real time kan gitu, tiap hari misalnya ketika produksi dilaporkan ke BPJPH, dilaporkan ke BPOM, semua lembaga negara otoritas harus dilaporkan real time kan, dan ini harus online kan gitu, karena memang produksi ini bisa berubah, artinya dari seperti itu bisa berubah bed 1, bed 2 dan seterusnya, dan kemudian pelanggaran itu terjadi ketika ada kelengahan dari pengawas-pengawas ini kan gitu, dan artinya kalau kemudian tidak melakukan itu dan uji sampling harus secara simultan, jangan sampai kemudian BPOM dan BPJPH ini hanya sampling sporadis. Sebenarnya ini 9 ini kan angka kecil, sebenarnya bisa ribuan produk yang seperti ini kan gitu, yang kami juga sebenarnya menemukan banyak, tetapi kan otoritasnya ada di BPJPH dan tentu di BPOM karena uji labnya kan gitu. Jadi sebenarnya langkah itu penting. Jadi yang pertama tentu dalam konteks pelaku usaha harus melakukan real time pelaporan terhadap halal haram ini, dan kemudian uji lab terutama juga itu kan connecting. Kalau air minum itu ada connecting kan gitu, artinya tiap hari dilakukan uji lab kan gitu, dan sama dengan produk-produk makanan minuman ini harus juga dilakukan real time kan gitu, itu sehingga kontrol dari otoritas dan masyarakat konsumen juga harus teriak ketika ada persoalan halal haram. Itu kan ada label yang kadang-kadang tersembunyi kecil sekali kan gitu, yang label babi misalnya, itu ada banyak produk-produk yang memang meskipun otoritasnya masuk halal tapi prakteknya juga masih yang dan bahasanya harus bahasa Indonesia. Ini sekali lagi bahwa jangan sampai produk-produk ini masih Korea, masih Cina dan sebagainya, itu yang kita waspadai bersama. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan Pak Mufti, tadi Anda mengatakan harus ada pengawasan kepada lembaga-lembaga pengawas ini. Betul, harus diaudit juga semua lembaga negara ini, termasuk BPJPH, termasuk BPOM, karena kelalaian ini dari otoritas kan gitu Pak. Artinya mereka ini pengawasannya seberapa kan, pramarket ini paling penting kan gitu, dan praproduksi, produksi, pasca produksi, kemudian di agen-agen distributor ini kan juga mata rantai yang panjang. Kalau itu kemudian tidak ada pengawasan yang melekat, ya tentu kejadian seperti ini akan berulang secara rutin kan gitu, dan pemerintah selagi-lagi seperti ini masih kayak kebakaran kan gitu, ada kebakaran baru kita bergerak, tapi bagaimana kemudian menjaga jangan sampai ada kebakaran yang terulang-ulang terus kan gitu, dan itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan, karena ini halal haram ini prinsip dalam Islam yang harus kita jaga kan gitu. Baik, saya ke Pak Syafril. Pak Syafril, ini mungkin untuk menenangkan publik yang kemudian kaget dengan fakta bahwa ada produk-produk makanan yang sudah bersertifikat halal tapi kemudian ditemukan mengandung babi. Akan seperti apa dan bagaimana sebenarnya kalau dari sisi agama, mungkin Pak Syafril bisa dibantu pemahamannya? Ya, kalau saya dari sisi hukum kali ya, kalau dari sisi agama mungkin yang lain, bahwa Muhammadiyah berpendapat bila mana itu barang hasil impor, tentu harus yang bertanggung jawab importir. Jangan di antara produsen, kemudian ada importir, kemudian ada agen, kemudian ada mall atau supermarket yang mengedarkan. Saya pikir rangkaian itu semuanya harus bertanggung jawab, karena bila mana rangkaian itu bertanggung jawab, saya yakin itu tidak akan lolos. Tapi kalau semuanya melempar tanggung jawab, barang-barang ini seperti yang sudah dapat label akan terulang lagi. Itu dapat saya. Oke, kalau kemudian masyarakat sudah terlanjur mengonsumsi, bukankah tidak apa-apa kalau tidak tahu, Pak Syafril, menurut Anda?
kalau tidak tahu memang tidak apa-apa ya, tapi jangan yang saya maksud bahwa yang menjual ini mulai dari tadi importir, agen, distributor, terus kemudian pembagian pemasarannya. Saya berharap mereka bertanggung jawab. Jangan, oh ini bukan produksi kami, tapi mereka ikut mengedarkan, ikut menjual, ikut mendapatkan keuntungan. Nah ini harus juga ada tanggung jawabnya. Bagi yang sudah terlanjur makan ya boleh lewat. Oke, tapi secara undang-undang dan secara peraturan, apakah kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban menurut Anda? Ya harusnya bisa bertanggung jawab karena apa yang dijual itu harus punya tanggung jawab hukum, tidak bisa melepaskan diri dari jeratan hukum karena itu mencelakakan pihak lain terutama umat Islam. Oke, Pak Mufti tadi Anda mengatakan seharusnya tindakan berikutnya adalah mencabut produk itu dari peredaran, kemudian memberangus kalau bisa, kemudian perusahaannya ditutup. Haruskah se ekstrem itu Pak Mufti? Ya memang harus tegas dalam konteks ini karena kalau dibiarkan tentu yang lain ikut-ikutan kan gitu. Karena ketika lolos satu ya tentu semua akan ikut dan kalau negara kemudian tidak hadir dan tidak memberikan ketegasan terhadap produk-produk ini, kalau misalnya produk yang tidak SNI aja kita beranguskan kan gitu. Belum TKDN dan sebagainya apalagi ini halal yang menyangkut akidah kan gitu. Dan saya kira di beberapa supermarket itu memang selain sanksi tadi dan ditarik, memang harus ada tulisan yang jelas kan gitu karena campur ini antara produk halal dan haram ini masih campur. Ketika kita ke supermarket misalnya, maka kita menemukan antara produk yang ada label-label dalam tanda kutip tidak halal ini masuk ke halal kan gitu dan sangat banyak sekali kita temukan di hampir semua supermarket di Indonesia dan ini tentu perlu operasi kita bersama kan gitu untuk yang sudah beredar ini juga harus kita tangani segera dan ini tentu sikap kehadiran negara penting. Kenapa kami bilang harus tegas? Karena ini menyangkut akidah kan gitu, mencari keyakinan, menyangkut agama yang memang tidak boleh kita tawar-menawar kan gitu. Kalau kita tawar-menawar, ya sudah kemudian kita peringatkan dan kemudian tidak ditarik dan kemudian ya bagaimana kemudian konsumsi masyarakat Muslim Indonesia ini kemudian mengkonsumsi barang haram tentu produk berikutnya juga akan haram terus kan gitu dan ini sangat berbahaya yang subhat aja nggak boleh apalagi yang haram kan gitu itu. Catatan kita yang paling penting adalah yaitu kecepatan kita ketika menemukan ini segera harus instruksi perusahaannya biar itu dipolis land dan kemudian ditarik peredaran dan bila perlu diberangus. Kalau enggak, ini sebenarnya saya menemukan juga banyak sekali, Mbak. Artinya produk seperti ini yang ya ratusan lah kalau kita di lapangan melihat mie kita cek yang importir, kemudian beberapa yang lokal juga dan sebagainya. Sebenarnya dengan alat-alat sederhana aja rapid test itu bisa ketemukan kan nggak perlu harus BPOM dan sebagainya. Tapi kan lagi-lagi kita seperti tadi kebakaran tadi kita baru tahu baru bergerak padahal cuma 9 ini sebenarnya ratusan atau bahkan ribuan produk karena izin di BPOM itu bisa 3.000 produk tiap tahun kan gitu sehingga banyak sekali yang harus kita awasi sebenarnya apalagi BPCPH memberikan izin halal ini seperti gratis dan sebagainya atau istilahnya sangat banyak sekali kan gitu yang harus kita awasi dan ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pak Mufti, kalau Anda tadi bicara soal temuan yang cukup banyak yang Anda temukan, itu sudah dilaporkankah? Ya sebenarnya kalau kemudian pola seperti ini hanya kita menemukan sedikit dan kemudian tidak melakukan masif atau kita bilang TSM lah, terstruktur, sistemik dan masif, artinya ya harus terstruktur, artinya kemudian kita terpola bagaimana penanganan dari pra tadi sampai proses sampai pasca market ini harus kita lakukan kan gitu Pak dan sistemik kita lakukan bersama serentak kan gitu jangan sampai hanya di Jakarta kita bunyi-bunyian seperti ini tapi di daerah-daerah masih banyak yang beredar dan harus masif artinya dilakukan oleh semua pihak yang terkait kan gitu. Tadi ada Pak Safri dari PP Muhammadiyah gimana tanggung jawab kemudian NU juga tanggung jawabnya gimana dan seluruh MUI bila perlu dari lembaga-lembaga itu juga harus melakukan bersama ini karena terkait dengan keyakinan akidah kan gitu. Penting sekali bahwa ini jangan sampai kita lengah terkait dengan tidak hanya babi sebenarnya kasus-kasus yang lain, borak, kasus yang lain juga masih banyak dan ini sebenarnya pakai alat-alat sederhana bisa untuk rapid test kan gitu dilakukan oleh dan konsumen sendiri harus kritis artinya kalau sudah ada barang yang mencurigakan di supermarket itu ya harus dilaporkan kan gitu dan ini ada kompensasi harus dilakukan oleh konsumen untuk melakukan langsung kepada pengusaha, produsen atau kepada lembaga-lembaga negara seperti kami misalnya. Kami bisa melakukan advokasi lebih dalam seperti tadi Pak Safri di PP Muhammadiyah juga bisa melakukan advokasi kan gitu. Artinya ini penting untuk kita bersama. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.